Jadi, saya mewakili 4 pilar ini sebenarnya di acara fundraising karena ini bagian dari fundraising untuk lab. Jadi saya dari pihak ATM-nya, udah itu ada Mas, Hadi dari pihak, Yayasan Patra Ganesha, kemudian ada Bu Silvi dari Kaprodi, dari Prodi TM, dan terakhir Mas Purnomo dari, YPC ya, PYC, sorry. Nah, terima kasih amat sangat besar kami sampaikan kepada Pak John Leong, TM 58 yang kami banggakan, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi kita pencerahan tentang MNK, disebutnya di Indonesia MNK, Pak John. MNK itu unconventional, migas non-conventional. Yang kita akan mulai. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Mas Tovan yang bersedia menjadi moderator. Saya kebetulan terlibat, Pak John, di urusan MNK Indonesia. Jadi kita saat ini lagi drill, kita sudah drill 2 well, satu di Gulamo, di PHR, Rokan. Yang kedua saat ini semoga akan TD soon, TD di Kelok, lapangan Kelok. Jadi ada 2 well, Gulamo dan Kelok, yang yang akan menjadi sumur pertama shale kita di Indonesia. It's a brown shale. Jadi kami mohon doa juga kepada semua yang hadir supaya urusan kita, eksplorasi kita di brown shale ini berhasil menghasilkan minyak dan gas. Tapi mungkin note saja bahwa ternyata dari beberapa lab yang sudah kita kerjakan, log dan core test yang kita sudah tes, turn out to be ada 2 masalah. Satu, ternyata rock kita itu soft. Jadi kita itu soft rock yang modulusnya kecil. Yang kedua, bahwa ternyata kandungan clay kita lumayan tinggi. Ya. Tapi other than that, kalau kita melihat parameter seperti TOC, thermal maturity, RO, kemudian porosity dan lain-lain, play kita itu tidak kalah sama US. Bahkan I can say that we are better than US. Jadi mungkin kita di tengah-tengahnya lah, tengah-tengah antara Marcellus sama Barnett. Jadi not as low as Barnett, tapi not as good as Marcellus as well. Kita di tengah-tengah. Dan tantangan kita 2 itu, kandungan clay dan juga soft rock kita. Tapi ya kita akan cari cara supaya kita bisa develop ini dan semoga berkontribusi ya ke 150.000 barrel oil per day target dari MNK di tahun 2030. Alright, without further ado, mungkin kita langsung aja ke Mas Tovan ya, Mas Tovan ya. Saya mohon maaf ini saya kebetulan lagi ada sertifikasi hari ini, Mas. Jadi ini saya pamit izin keluar, tapi harus kembali ke kelas. Again, terima kasih Pak John dan kepada semua para peserta yang hadir, terima kasih juga dan selamat menikmati paparan dari Pak John dan semoga menjadi tambahan ilmu buat kita untuk menjadikan a better Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Terima kasih Pak Yando, Pak Suni. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Bapak sekalian, senior, teman, adik, alumni semua begitu ya, dan juga mungkin dari umum begitu ya. Kita pada hari ini sangat beruntung mendapatkan kesediaan dari Pak John Leong sebagai narasumber yang akan nanti memberikan pencerahan ya mengenai oil and gas shale development, dan juga nanti ada CBM, beliau akan bicara juga, mungkin juga ada mature fields yang akan beliau juga sampaikan ya Pak John secara mungkin garis besar, karena memang pengalaman beliau itu beliau adalah alumni dari TM ITB. Ini kita sangat proud, sangat bangga sekali begitu ya, angkatan 58 ya, mungkin salah satu angkatan yang pertama atau yang kedua ya begitu ya di TM ITB. Kemudian berkiprah di industri oil and gas ya sejak tahun 68 di Caltex ya. Kemudian
hampir sampai 2001 itu beliau berkiprah di Unokal ya sebagai petrol engineer, reservoir engineer dan lainnya begitu ya sampai 2001 baik itu di Indonesia, di Filipina ya, di Bangkok ya, di California ya, di Unokal dan kemudian 2001 sampai sekarang beliau aktif sebagai advisor, consultant begitu ya, provide cost training ya, konsultasi terutama dalam hal well optimization ya. Kalau kita lihat ini dokternya sumur oil and gas ini Pak. Nah, mungkin profesornya ya oil and gas Pak John Leong. Jadi eh, eh, jadi nanti mungkin kita akan punya waktu sampai jam 10 ya Pak John ya. Tentunya waktu itu nggak cukup gitu ya mengcover semua experience pengalaman dari Pak John Leong, tapi nanti mungkin bisa dilanjut pada kesempatan yang lain dan mungkin kita akan nanti keingintahuan dari Ibu Bapak di sini pemirsa pada Zoom kali ini akan sangat besar sehingga kita akan coba eh, eh, apa, sampai jam 10 presentasi, nanti setelah itu dilanjutkan dengan diskusi. Dan bagi Ibu Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan, ya mohon raise hand aja ya di Zoom-nya, nanti saya coba panggil dan nanti akan off cam ya pada saat bertanya. Demikian, tanpa further ado, saya persilakan Pak John Leong untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak John. Ya, ya dengan senang saya bisa ikut diskusi ini, terutama meningkatkan ya produksi minyak dan gas. Itu adalah fokus saya karena saya adalah lulusan Tulsa University under Kermit Brown, Braille and Beck. Jadi ada nodal analysis is the backbone of production automation. Itu Kermit Brown selalu bilang ya. The backbone of increasing production adalah nodal analysis. Nah itu saya dulu pernah setelah pensiun saya join PTC Simpruk itu berkat Pak Bahaki yang minta bilang tolong Pak John training insinyur kita. So I spend banyak mungkin ada 10 kursus kali itu untuk Pertamina ya. Kemudian juga ke Kermit Brown sudah tua, dia bilang John you take my place. Jadi kursus-kursus yang di Ecuador dan di Lagos, Nigeria, dia serahkan ke saya. Jadi saya banyak mengajar 5-day courses. Again, nodal analysis to increase production. Jadi setelah pensiun justru saya jauh lebih senang kerjanya. Bisa jalan-jalan keliling dan sharing the knowledge. Bahkan saya pernah mengajar ke Pemex, Meksiko. Itu mereka beli software WEM dari Houston. And Houston minta saya ngajarnya. To explain how to use it. And nanti saya ceritakan ya. Itu Pemex luar biasa. Setelah selesai itu, mereka langsung beli 16 pompa multi-phase pump untuk 3 platform. Nggak keperang tanggung itu. Atau berapa ratusan juta. Dan genjot sumur itu. Very successful. Jadi nanti saya ada kasih keterangan mengenai itu. Ya, itulah pembukaan saya ya. Kalau who's the next speaker? Ya. So, who's next? Pak Suni ininya bisa di-share presentasinya ya, Pak. Oh ya, sebentar. Pak John bisa di-share ya presentasinya, Pak. Mungkin ke siapa kemarin? Ke Mas Richard ya? Di mana ya?
Pak John itu temannya Jomak ya? Siapa? Jomak yang punya paten di nodal di bukunya Pak Brown. Jomak, No, nggak kenal. Oke. nggak kenal ya. Oh, oke. Atas permintaan Pak Purnomo dan Pak Hadi waktu itu, tolong discuss mengenai MNK, ya, All Shale Revolution di USA. And maka itu saya akan cover topik itu ya, Shale Revolution di Amerika. Juga saya akan presentasi CBM, pernah adakan kursus pertama di UTC Simpruk Jakarta. And then All Shale juga saya ada involved project di Parachute, Colorado. Itu All Shale itu adalah di permukaan ya, expose, jadi shale-nya udah ada minyak, jadi kayak batu udah. Itu ada sedikit cerita ya. Topik keempat adalah mature field ya. Saya akan quickly discuss mature field, you can increase production cepat sekali ya. Kita pasang pompa booster pump di manifold, langsung produksi akan naik. Dan itu akan extend the life ya, 8 tahun, dan bisa increase production itu 70% rate-nya, tingginya. Jadi more recovery. Ini nanti sebenarnya my area sekarang ini adalah mature field increase in production. Kebetulan waktu waktu itu Face Mosley ada 10 sumur di Eagle Rock ya, Texas. Dia minta saya tolong evaluasi karena perusahaan yang punya 10 sumur itu berbeli software WAM, horizontal dan fracking ya. Dan saya tertarik setelah melihat sumurnya itu ya, 11.000 feet the deep, horizontal length-nya 4.000 feet, dan vertical fraction-nya ada 12 ya, 12 itu. Dan kenapa ya? Next slide. What happened? Oke. Saya waktu lihat ini ya, slide ini, flowing wellhead pressure-nya itu 1000 ya, 1000 PSI. Dan bottom hole-nya 1547 PSI. Jadi sumurnya ini luar biasa. Oke, let me check ikannya. Oke, jadi saya ketarik betul karena flowing wellhead-nya 1055 PSI, bottom hole 1547, sumurnya luar biasa ini. Betul, ini adalah gas well. Ini di
bahkan di dekat selatan Houston, dia punya shale ya, Eagle Rock Shale. Jadi saya waktu itu sudah mengalami 10 sumur analisa dengan software WAM ya, itu bagus sekali. Saya suka WAM karena very easy to use. Itu didesain oleh Phil Mosley, yaitu dulu PhD di research di kalau nggak salah Exxon misalnya, atau ESSO. So Oilman design the software. Kalau yang dari UK, Edinburgh, ada profesor, tapi tidak belum pernah kerja di lapangan minyak. Okay, the topic now is about oil shale ya, MNK, commercial fuel, oil and gas rich shale. Ini adalah lapisan ini oil gas shale itu. So you drill vertical and then horizontal, and then vertical frac, yeah. And then you get a production. Cost a drill ini anywhere from 8 sampai 10 juta dolar satu sumur ya. And then itu di masa yang lalu ya, yang hanya panjangnya 1,5 mile. Sekarang udah dimodifikasi, bahkan mau di drill sampai sepanjang 3 mile horizontal well-nya. 3 mile. Jadi bayangin vertical fracture-nya mau berapa puluhan, ya 30 kali. So ongkosnya akan tinggi sekali. Tapi dengan pengalaman mereka sekarang, it look like they find a way how to frack it using the right fluid supaya produksinya naik. Sebab oil shale ini banyak sekali clay mineral. Waktu kerja di geothermal, saya harus run X-ray diffraction, dan ternyata clay mineralnya banyak sekali ya. Halite, kaolinite. Jadi ada swelling clay dan dispersible fine. Dan saya rasa itu yang menyebabkan sumur-sumur ini oil shale gas itu produksi mulanya tinggi sekali. Ya, kadang-kadang the first year or 2 year kayak gas well, they already recover 80% of the gas. Dan minyak dalam 2 tahun pertama udah recover 50% of the oil they expect to produce. Tapi setelah itu it drop very fast ya. And itu yang disebut hyperbolic decline. Ada slide-nya satu ya. Ini. Jadi produksi sumur-sumur yang di frac itu mulanya tinggi sekali ya produksi ya. Setelah itu di drop very low. Ada yang kadang-kadang setelah 2 tahun mati dia, stop. Terpaksa harus di refrac lagi. Kalau di refrac lagi itu ongkosnya 3 juta dolar ya. Tapi ada juga oil shale yang bagus sekali ya, kayak di Bakken, di Eagle Rock, and di Texas, itu dia akan cukup bagus ya produksi setelah 2 tahun masih ekonomik gitu. Tapi sooner or later harus di refrac lagi. Itu yang menyebabkan ongkosnya bisa tinggi sekali ya. Typical well itu misal shale oil, kalau ini conventional well ya, yang sumber minyak yang biasa. Kalau yang di frac oil well, ini Bakken shale ya, ini hasil production 1.000 barrel per day ya, kemudian turun 800, 600, 400. Kadang-kadang ini hanya dalam 2 tahun ya, udah mulai rendah sekali ya, sampai ini 200 barrel per day ya. Sooner or later
Sebetulnya bahkan ini bagus ya, meski lama. Tapi banyak juga sumur-sumur yang oil shale yang lain ya, it drop like that. Oh, langsung uneconomic ya. Ya. The problem I think, karena dia drop fast gini, lagi itu karena swelling clay and dispersible clay menyumbat di vertical fracture itu. Ya. Jadi Jadi yang paling penting saya rasa ya dalam shale ini harus dianalisa ada berapa swelling clay-nya dan dispersible fine-nya, elite dan sebagainya itu, dan you have design the fluid to frac it, itu harus ada mungkin harus ada pH-nya agak rendah ya, jadi tidak akan swelling dan sebagainya. Bahkan sekarang yang di frac itu sekarang more concentration pasirnya dan juga more volume. So, jadi makin ditinggikan, semuanya dinaikkan dan diperpanjang horizontal well-nya. Dan itu menyebabkan ongkosnya makin tinggi. Jadi, so MNK ini bisa tinggi sekali ongkosnya ya. Ini contohnya conventional oil, gas, escape, ya, no problem. Nanti saya diskusi juga CBM, coal bed methane, ya. And then ada lagi shale itu udah di permukaannya, dekat permukaan, udah keras kayak batu. Itu yang disebut oil shale. Itu ada topik satu kali lagi. Nanti saya akan diskusi itu. Ya, ini tadi. Drill the well horizontal 1,5 mile, sekarang mau 3 mile. Jadi frackingnya, vertical fracknya. Jadi ongkos bisa tinggi sekali ya. And then prosesnya gitu. Jadi mencari shale yang rich in oil and gas ya. Nah, itu yang penting. Jadi Bapak Tapan tadi bilang ya shale Indonesia itu agak soft ya, mudah atau apa, tapi comparable dengan yang Marcellus dan di utara sana, Amerika. Jadi yang penting saya rasa ya, to study the X-ray diffraction, shale ini ada apa ya, swelling clay-nya, ada dispersible fine, kayak elite dan sebagainya itu yang walaupun di frac ya, itu akan menyumbat probability-nya nanti, mungkin itu produksi akan menurun. Tapi semua perusahaan ya, they have their own way, and that is secret. So, so essentially you have to experiment yourself, ya. Oke. Jadi problem lain lagi ya mengenai fracking ini adalah diproduksi kembali, itu banyak polutannya. Jadi akan polluted danau-danau, sungai-sungai. Jadi banyak yang protes ya. Jadi di Amerika banyak yang protes. Bahkan di Prancis dan Jerman dilarang to drill this ya. Fracking di dua negara itu udah melarang, tidak boleh dieksploitasi shale-nya. Oke, shale oil produksinya dari 5 sampai 13 million barrel oil per day since 2005. Jadi naik 8 million barrel per day atau naik 160%. 64% adalah dari shale oil. Jadi kontribusi shale oil 64%. Shale gas the same thing, naiknya double dari 20 sampai 40 BCF per day. Jadi naik 100%, 79% adalah dari shale gas.
Jadi kontribusi fracking ini besar sekali ya di Amerika, oil and gas. Ini contohnya gas produksi di Amerika waktu mulai fracking naik ini. So waktu tahun 2005 itu udah hampir 80% oleh fracking. Ini adalah oil, ya. Frackingnya dimulai dari sini, produksinya naik dari 5 menjadi 13 juta barrel per day. Kenaikannya 8 juta barrel per day, 160% kenaikannya. 54% adalah shale oil kontribusinya. Oke, ini adalah produksi shale gas pada tahun 2018. 70% adalah kontribusi shale gas. Jadi ini ada tiap kontribusi negara bagiannya, tapi ini adalah shale oil, shale gas, kontribusi dari fracking tadi. Oke, I'm sorry. Ini bisa dilihat ya, ini adalah tiap negara bagian itu kontribusi di frack ya untuk gas dan ini untuk minyak. Kontribusi tiap-tiap negara bagian ya. Texas, North Dakota, jadi tiap negara bagian ada fracking ya, gas and oil. Kalau gas lebih mudah ya, produksinya lebih tinggi. Minyak agak lebih rendah. Oke, tadi sudah kita diskusi ini ya. Oke, decline rate shale oil. Jadi 50% in the first year ya. Jadi kemudian ini udah tahun kedua ini ya. Tahun keempat. Mungkin tahun keempat harus di refract lagi ya ini. Jadi money profile perbalik decline ya. Today. Kontribusi ini dari fracking lihat tahunnya ya. Kalau tahun 2003, 15 kontribusinya 12%, 4%, sampai tahun 2019 45% adalah dari fracking ya. Jadi bisa dilihat kontribusi fracking itu besar sekali di Amerika. Oilnya ada yang terkenal ya. Ini adalah bahkan itu di utara ya. Ini Marcellus ya. Ini Marcellus bawah New York ya. Dan Eagle Ford ini Texas. Ini Texas, Eagle Ford. Ini Permian Basin ya. Oke, ini comparison ya. Ini California minyak dan Texas. Texas melonjak karena fracking tadi. Kenapa California tidak dilakukan?
sebab rupanya shale di California itu, Monterey Shale, sebenarnya luas sekali ya. Tapi katanya shale-nya ini adalah banyak patahan. California itu banyak earthquake juga ya. Jadi patahan dan juga lapisan shale-nya itu folded. Maka itu susah sekali untuk untuk di frack. Nah itu sekarang estimasinya sedikit sekali untuk California, terutama orang-orang yang di California ini banyak tanah pertanian ya. Ini Interstate 5. Kalau you drive dari Los Angeles ke San Francisco, ini adalah tanah pertanian. Mereka dulu hidup tanam kapas, sekarang adalah pistachio, segala macam lah. Itu tanah pertanian yang subur sekali. Jadi mereka protes tidak mau fracking, akan polluted ya, permukaan air dan sebagainya. Jadi itu California untuk sementara tidak ikut ini bonanza fracking ini. Farmer will destroy the land, dia bilang. Ya, nggak mau dia. Keberatan utama adalah, Oke, mungkin ini. Keberatan pertama adalah fracking itu menggunakan 10 to 16 million gallon per job air ya. Itu air limbah. Jadi 16 million gallon of water. Itu walaupun dipakai lagi ya fracking lain, tapi akhirnya limbah air ini polluted. Bahkan jadi orang protes. Jadi untuk air minum dan sebagainya, untuk pertanian dan sebagainya, mereka protes, tidak mau dilakukan. Jadi California ketinggalan demi untuk safety. Hydraulic fracking, saya pertama kali menyaksikan fracking ini tahun 67, setelah waktu itu di Tulsa University summer training, saya di-assign oleh Caltech Chevron ke lapangan di Colorado ini. Ya, saya lihat ya, alat-alatnya luar biasa ya. Ini red truck kebetulan, Halliburton. Bahkan yang saya saksikan juga itu ada 5 pump truck Halliburton itu. Dan kalau dia mulai fracking, wah, the noise of that pump very loud. Kalau nggak salah ada perusahaan lagi yang fracking pakai rotary engine, motor pesawat terbang, itu lebih smooth ya. Kalau Halliburton piston kalau nggak salah ya, very loud. Ini yang protes rakyat-rakyat, bahkan ini di sekitar utara ya, di New York dan sebagainya. Ini fracking, yang keberatan pertama adalah ini, horizontal well itu di fracking, methane-nya kadang-kadang leaking to the surface ya, and itu yang komplain. Kemudian wastewater-nya nih, pond, and bisa polluted the farm area dan sebagainya, air sungai. Jadi banyak keberatan. Maka itu Germany and France melarang fracking shale di negaranya. Shale play di Amerika banyak sekali ya. Ini mereka fracking dan sebagainya. Bahkan fracking di sana
luar biasa. Tiap tahunnya pulang tanggung. Ini gas supply di Amerika, kontribusinya misalnya ini adalah forecast ya. Sekarang udah tahun 2024, 25. Jadi kontribusinya ini dari oil field, coal bed methane, CBM ya, yang green ini. Ini adalah non-associated offshore, Alaska. Jadi Alaska hanya sedikit juga ya, tidak banyak. Tapi tight gas, shale gas, itu kontribusinya. Ini yang di frack ya. Jadi saya lihat kontribusinya luar biasa. Ini juga gas. Gas paling mudah ya. Ya rate-nya bisa yang bagus sumbernya bisa 10 million cubic feet a day. Ya. Juga ini kontribusi shale, non-shale dan sebagainya. Ini lebih terang lagi. Jadi kontribusi shale gas, million cubic feet, dan ini adalah barrel oil. Ya. Yang utama Wyoming, negara bagian itu, Pennsylvania, Virginia, Oklahoma. Jadi ini Wyoming. Jadi tiap negara bagian itu semuanya fracking. Oke, sekarang kenapa Amerika masih juga ekspor ke Eropa, ekspor ini LNG itu luar biasa ya. Ke Eropa itu ekspor LNG-nya sampai memenuhi 50% kebutuhan di Eropa. Gas ekspor by pipeline to Kanada, Meksiko. Jadi Amerika itu ekspor LNG, gas, dan oil export juga ke Holland, China, Korea. Bahkan Holland itu hampir 600.000 barrel oil per day. 600 barrel oil per day. Ya. Jadi Holland pintar tuh. Dari refine dan jual ke negara Eropa lainnya. Karena Nord Stream gas pipeline sudah diledakkan oleh tahu sendiri siapa ya. Dan Amerika juga oil import. Heavier oil. Karena refinery Amerika adalah untuk heavier oil. Dia terpaksa import heavy oil. Bahkan minta ke Venezuela. Venezuela, ya boleh. Asal you eliminate the sanction, you know. Jadi crude oil per day ekspor. Karena crude oil Amerika itu adalah light oil. Jadi tidak bisa dipakai untuk refinery Amerika. Saking banyaknya gas, Mei 6 tahun ini, gas price plummet to negative $2.72 per million BTU. Artinya, mereka nggak bisa jual. Bahkan mereka minta, take my gas, and saya bayar kamu $2.72 per million BTU. Karena oversupply ya di Amerika. Terutama di negara bagian Texas, California, Arizona. Jadi kelebihan mereka nggak mau shut in ya. Kalau shut in kadang-kadang susah untuk resume the production ya. Semuanya mati dan sebagainya. Karena waterlock, you know. Dan pernah juga kelebihan minyak, West Texas Oil fell to negative April 20 tahun 2020.
bahkan dibayar $37 per barrel. Jadi, you ambil minyaknya, dan saya bayar kamu lagi. Jadi, oversupply. Ini oversupply gas, oversupply oil. ini. Okay, what depth is shale oil and gas can be found? Contohnya ya, Eagle Ford, Texas, shale, dari 4.000 sampai 14.000 feet sudah ada ketemu shale itu mengandung gas dan minyak. And ada yang bilang at 4,000 feet, shale organic material exposed to heat and pressure become oil, and at greater depth, natural gas is formed. Tapi kalau lebih dari 14.000 feet, the heat and pressure destroy the oil and gas, natural gas. Ini teori ya, salah satu teori organik. Bagaimana minyak dan gas itu bikin banyak sekali teori-teori lain ya. Kemudian temperature gradient di Amerika dan Indonesia. Oil field gradient di Amerika 0.6 to 1.6 feet, Fahrenheit per 100 feet. Jadi rata-rata 1.1 Fahrenheit per 100 feet. Indonesia, Pak Rokan, ini measured at 3,300 feet, 45 C, atau 113 Fahrenheit. At 6,600, 70 C. Ya, jadi gradientnya 2.4 double dari Amerika, karena Indonesia adalah the ring of fire, banyak volcano, itu biasanya memang double gradient daripada negara yang tidak punya volcanic ya. Itu problem is karena high temperature mungkin akan shallower depth, kan sudah ketemu ya gas dan minyak shale-nya. Itu mungkin keuntungan ya, yang untuk Indonesia ya. Shallower depth sudah ada oil shale dan gas shale. Di seluruh dunia banyak sekali ya itu basin untuk itu shale gas reserve dan oil. Jadi sini dilihat, dibilang China has the largest gas shale reserve, dan Eropa, Russia nggak di-evaluate ya, juga Indonesia belum. Tapi saya rasa Russia akan banyak sekali ya, dia punya shale oil, shale gasnya. Tapi bahkan yang sekarang aja natural oil and gasnya banyak sekali ya di Russia. Jadi masih banyak. Oke, tadi sudah kita lihat ini ya. Oke, produksi setelah 2 decades, the well are shut in because karena itu decline-nya cepat sekali ya. Currently, mereka lakukan refrac to bring the well back on production. It costs $3 million per well. Jadi refrac mahal juga lah. To improve the economic, drilling new well, sekarang mereka lakukan simultaneous well. Jadi 10 sumur at a time, di drill horizontal dan frac. Dan double length horizontalnya dari 1,5 mile menjadi 3 mile. Jadi fracnya 3 well at a time, simul frac namanya. Jadi simul well drilling, simul frac, ini electric pump, replace diesel. Jadi akan menurunkan ongkos karena dilakukan sekaligus 10 sumur one time, 1 pad atau 2 pad, menurunkan ongkos ya per well. Tapi itu memakan $100 million
10 sumur itu in the ground before you see any barrel of oil in the tank. Jadi punya kapital yang gede ya. You need like $100 million to drill 10 well, frac, horizontal dan sebagainya. Jadi small company can do it, but Chevron, ExxonMobil can, ya. So ongkosnya gede sekali ya. Jadi setelah di frac primary-nya turun dalam 2 tahun, 3 tahun sudah shut in, sudah refrac. Sekali lagi saya rasa itu karena shale itu banyak itu swelling clay dan fine, dispersible fine akan plugging itu vertical frac itu yang 10 atau 20, 30 itu frac, vertical frac-nya. Itu di plugging. And for that ya, I suggest nanti ya refracking karena itu cepat sekali dia punya decline ya. Saya rasa plugging the vertical frac. Itu ongkosnya $3 million per well. Itu kalau di geothermal selalu run clay mineral by X-ray diffraction, ya. Saya lihat di sini clay-nya, kaolinite, dolomite, halite, mica itu movable fine ya, spectite dan sebagainya. Jadi ada swelling clay dan movable fine. And ini hanya misalnya ini untuk geothermal sand, ya. Tapi kalau shale pasti tinggi sekali ya. Itu yang menyebabkan salah satu plugging sumurnya akan menurun. Maka itu saya suggest had to be acidized ya. Jadi saya usulkan ya, kalau kita punya sumur yang gituan, pump down multi-stages strong mud acid HCl ya, with diverter. Diverter itu yang saya saksikan waktu hydraulic fracking di Colorado itu. Jadi ini saya apply ya untuk geothermal di Filipina. Jadi multi-stages acidizing dengan diverter yang dipakai untuk fracking, dan ternyata berhasil. Jadi produksi steamnya kembali lagi. Ya. So, jadi harus saya rasa coba acidizing. Mungkin perusahaan-perusahaan Amerika ya, Exxon atau Chevron, they did something, but they won't tell you. So, hopefully somebody found about that. So, bisa coba ya. Here, each oil company has their own secret in how to drill, frac, and complete the well. Yeah. So that's about the America oil and gas. And the next topic. Oh, ada yang tanya, is oil shale peaking? Artikel peaking itu udah plateau ya, nanti soal itu menurun. Tapi ternyata McKinsey bilang no, they expect maybe will peak at 10 million barrel per day and remain stable to 2040. Ya, jadi peakingnya 2040 di Amerika ya, setelah itu akan menurun ya. Jadi kontribusinya. Ya. Ini adalah bacaan. Jadi menarik sekali ya. US ekspor LNG to EU ya. Besar sekali loh. Karena harganya itu naik 400% di Germany. Gitu. Ekonomi Germany hancur. And who blew up Nord Stream pipeline 1 and 2? So this become geopolitik ya. Oke, CBM. Kebetulan CBM juga melakukan ya
ada horizontal drilling, ada fracking, tapi agak shallow, is less expensive. Kebetulan saya organize first CBM course at PTC Sembrook. At the time saya adalah senior consultant di PTC under Director Syarul Mukhtar. Ya. Oke, CBM. Ternyata di Amerika banyak juga. Ya, dia kontribusinya ini dia. Oh ya, Pak John, apakah ini topiknya CBM ya? Apakah kita buka pertanyaan dulu mengenai oil and shale begitu ya? Boleh? Peserta. Oke. Nah, itu mungkin ya nanti jadi biar nanti Oke. mungkin sudah punya. Silakan mungkin apabila ada pertanyaan ya dari teman-teman pemirsa sebelum dilanjut ke CBM begitu ya mengenai shale dan oil and gas di US tadi yang dipresentasikan oleh Pak John. Tidak ada ya? Oke, baik kalau begitu diteruskan aja Pak John ke CBM. Oke. Oke. Sorry Pak John, Mas Tovan boleh bertanya? Oh, Ya. silakan ya. Iya. Dibuka cam-nya ya. Kameranya biar terlihat. Terlihat Pak, Mas Tovan? Oh, oke ya, silakan di sini saya enggak. Baik ya. Oke. Iya, Pak John mau bertanya mengenai itu tadi kan untuk cost of fracturing-nya itu sekitar $3 juta per sumur Pak John ya, kalau saya tidak salah. Itu untuk Itu refract. Untuk untuk refract Pak ya. Ya. Kalau sumur sendiri Kemudian bisa 8 sampai 10 juta dolar satu. kalau yang sepemahaman saya biasanya itu kan sumurnya akan dibor secara horizontal kemudian dilakukan beberapa stage fracturing. Ya, fracking. Ini apa boleh dapat gambaran nggak Pak John? Ini untuk berapa stage dan kira-kira berapa ribu volume pekerjaannya? Apakah berapa ribu pound propan yang dipompakan atau sampai jutaan pound gitu Pak? Oh, detailnya saya nggak tahu itu ya. Itu Schlumberger, Halliburton, can ask those guys, mereka lebih tahu. Tapi yang saya tahu dulunya 1,5 mile panjangnya, sekarang mereka mau 3 mile panjangnya. Jadi vertical frac-nya mungkin sampai 30-40 vertical frac. 30-40 stage Pak ya? Ya, right, vertical frac. Jadi ongkosnya tambah tinggi. Dan tapi saya rasa yang penting itu masih itu ada pertanyaan yang 1 mile itu apa produksi akan turun gitu cepat ya. Ya, the first year, 2 year, 3 year itu sudah turun rendah sekali sampai uneconomic. Jadi terpaksa di refract lagi sekarang ya. Nah, itu ongkosnya gede sekali itu. Jadi satu sumur itu bisa habis 15 juta dolar itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak John. Mungkin saya dapat gambaran mungkin sekitar 30-40 stage per frac itu sekitar 3 juta ya. Ya. Oke. Ya, Terima ini kasih Pak John. ada pertanyaan dari ini nih di message Pak John. Ini apakah saya sampaikan aja, apakah shale itu memerlukan semacam solid control atau screen dan juga artificial lift-nya jenisnya apa Pak John? Ini ada pertanyaan dari peserta. Seperti Bapak tadi bilang ada yang soft ya, ada yang keras, ada yang solid. Kalau udah di frac, di pack ya dengan gravel, saya rasa cukup untuk produksinya. Ya. Setahu saya pakai screen bagus juga ya kalau ada sand problem, di run expandable screen ya.
ESS. Jadi lebih cepat masuknya, lantas dikembangkan ESS, itu Weatherford ada itu. Kalau ada sand problem. Dan tapi sand itu dari gravel pack itu. Tapi shale sendiri nggak punya sand kayak gituan. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Bapak? Ada bisa Ya, Pak Saiful, silakan. Pak John, saya TM angkatan 72. Aku tanya Pak John, Oh ya, 30 tahun yang lalu itu HAFCO pernah punya rencana untuk fracking tight gas ini sand formation. Kebetulan HAFCO kan waktu itu masih HAFCO namanya, sekarang FRECO. Waktu itu HAFCO itu nunjuk Profesor Holditch dari Texas A&M sebagai konsultannya. Kebetulan saya perwakilan Indonesianya dulu. Nah itu bedanya apa Pak John ya? Gas di tight sand formation sama shale gas itu gagal proyeknya masa di HAFCO waktu itu. Halo, wah kurang terang Pak. berarti Pak Taufan bisa. Jadi perbedaan antara shale gas formation dengan tight gas ya Pak ya? ya dulu proyeknya di HAFCO itu tight Ya, jadi tight sand. gas formation bedanya dengan shale gas formation Pak John. Nah, itu apa? Itu waktu itu Oh, mungkin yang Pak Saiful dengan Prof. Holditch itu yang tight gas ya Pak ya? Ya. Nah, ada juga bedanya apa Pak? ada itu tight tight gas sand, juga tight oil ada. Itu dengan horizontal well aja atau vertical frac ya. Vertical well di frac aja itu bisa ya. Tidak perlu horizontal ya. Kalau very tight, kalau oil shale, you had to go horizontal length yang sekarang 1,5 mile sampai 3 mile, 2 mile, 3 mile panjangnya to cover area. Kalau Tingkat kesulitannya gimana Pak Jan? Mana yang lebih sulit? Di tight shale gas atau di shale? shale lebih sulit. Kalau tight gas sand, tight oil sand, di fracking aja, vertical well di frac aja, tidak perlu horizontal. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Jan. Lebih susah, bisa ongkos sampai $10 juta just to drill vertical, horizontal, and then di frac ya bisa 8 sampai $10 juta. Sekarang bahkan lebih karena diperpanjang 2 kali itu. Jadi ya kadang-kadang ya. Oke. Ya. Terima Kadang-kadang kasih Pak Jan. ongkos gitu tinggi ya. Kalau menggunakan solar panel itu $100 juta untuk 10 sumur. $100 juta, you can build a lot of solar power plant, Iya, betul. Ya, mataharinya hebat sekali. Sepanjang hari ada matahari ya. Bahkan saya baru pasang solar on my roof. Sekarang saya nggak usah bayar lagi listrik. Bahkan setiap bulan saya dapat kembali uang. Ya. Jadi juga mobil, anak saya dengan mobil listrik, saya mobil masih hybrid ya. Jadi sekarang arahnya ke sana ya. Jadi solar is free, Ada teman juga yang di Indonesia dulu belajar dari Taiwan, dia bikin solar panel yang kecil-kecil itu untuk meter dan sebagainya. Terus bilang, kenapa Anda tidak mau untuk solar untuk rumah, atap rumah ya? Wah, dia bilang,
perlu permit dari PLN dan sebagainya. Susah Pak katanya. Waduh, saya nggak tahu. Ya, so mungkin ada birokrasi. John, Ya, oh Pak Aris, ya ya mau tanya Pak John, Mas Taufan mau nanya boleh? Silakan, silakan. Ya, Pak John, ini kan kalau di Indonesia kita lebih mengenalnya dengan istilahnya LQR ya, Low Quality Reservoir atau MMQ atau Type Formation. Kalau perminyakan tuh itu bahasanya sama-sama aja, cuman orang aja membahasakannya beda-beda. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang untuk di Type Formation itu bisa dalam bentuk LQR atau MMQ ini selalu kita ngefrac-nya itu ngeprek itu kan dengan temperatur tinggi, dengan banyak chemicalnya, malah timbul dari plugging dia. Apakah yang shell oil ini masih menggunakan teknologi frack konvensional atau sudah kita menggunakan teknologi frack baru ya? Soalnya ini kan sangat sensitif terhadap plugging soalnya. Itu bagaimana Pak John untuk implementasinya? kalau saya rasa all shale mereka gunakan banyak untuk mencegah swelling clay dan dispersing itu. Itu sebenarnya very easy ya. pH-nya harus dikecilkan supaya acidic. Seperti ya formation water ya, salinity-nya harus tinggi. Itu kena fresh water waktu you fracking, itu akan swelling and plugging sekitar frack itu. Nah, itu saya rasa desain pH-nya penting sekali supaya jangan dispersible clay, swelling clay-nya itu akan menyumbat, reduce permeability-nya. Tapi saya rasa Exxon, Chevron, they know that. So, jadi komposisinya, they won't tell you what you're saying. Tapi Soalnya maksudnya kan ngefrack ini kan termasuk high cost ya Pak John ya. Jadi kalau orang ngefrack dengan konvensional dengan nilai jumlah nilai harga yang cukup tinggi, kalau service company sih oke-oke saja dia ngefrack, tapi bagi Bohir dia jadi high cost, sementara ini 2 tahun sudah decline lagi dia gitu. Jadi artinya ekonomisnya itu yang jadi sangat berlawanan dengan kampanye yang dilakukan bahwa shale oil ini menjadi opportunity untuk increase untuk memenuhi kebutuhan energi di manapun berada. Tapi dari cost-nya cukup gede. Memang kita tahu semua bahwa bisnis migas ini high cost dan high risk. Cuman tidak ada tidak ada kalau di Amerika mereka berani studinya menjalankan aktivitasnya. Nah, tadi kok Pak Waldo bilang kita baru 1 well di Gulamo. Nah, memang keberanian dari Bohir itu untuk investasi itu yang memang menjadi problem di semua KKS yang ada semua gitu loh. Artinya kampanye yang Shell Oil ini tidak disambut dengan baik karena risknya cukup tinggi sehingga tidak ada jaminan untuk feedback investasi yang dilakukan. Jadi memang problemnya di situ Pak John, sehingga sampai saat ini di Amerika sukses katanya, di Cina, di Dajing sukses, tapi di Indonesia baru 1 well, baru project studinya gitu loh, bingung. Makanya teman-teman yang memang semangat spiritnya sama, memang yang namanya nyari oil yang di bawah tanah ini memang harus ada keberanian, tapi harus berani menerima risikonya gitu loh. Nah, jadi memang antara ilmu praktisi dengan ilmu akademisi ini memang harus disinergikan gitu loh. Kalau teoritis, praktisi sih, akademisi oke-oke saja secara teoritis. Secara praktisnya kan banyak ada service company yang akan melakukan ngefrack, ya kan, kemudian ada analisis datanya gitu loh. Sehingga tidak terlalu firm di dalam sosialisasi terhadap LQR sama atau MNQ ini di Indonesia gitu loh. Sehingga sementara kita dengar sekarang produksi turun terus, pencapaian turun terus. Jadi padahal Indonesia cukup ramai potensi lapangan minyaknya gitu. Nah, ini yang bagus buat Pak Tovan dibicarakan di internal Pak. Harus berani antara Kalau akademisi pertanyaannya dengan apa praktisi ini Pak Aris? nggak sinkron Pak.
Kalau akademisi sih fine-fine aja, set, sikat gitu. Tapi praktisi melihatnya sama Bohir, ya sampai sekarang Gulamo masih satu sumur, Pak. Itu Pak John. Karena saya lihat juga satu lagi service company itu cukup mahal sekali nge-frack. Jadi memang harus benar-benar studinya itu memang all out ya. Karena di dalam implementasinya dia bukan hanya sekedar kita memproduksi aja, ada masuk ke rig, ada service company, ada yang lain-lainnya gitu loh. Sehingga kalau all outnya diskusinya nggak mateng, nggak ada yang berani Pak Taufan, Pak John. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya rasa sumur pertama kedua yang mau di drill itu coringnya penting sekali. Ambil core-nya, di eksperimen di lab ya, yang saya sebut tadi, swelling clay dan dispersible clay, how to control it. And di Amerika ini perusahaan gede itu, jadi dari sudut accounting, biar ongkos 100 juta dolar itu 10 sumur, no problem. Kalau dia rugi, itu kerugian itu bisa di write off dari income tax-nya. Mereka untungnya ratusan billion dollar tuh. Jadi gagal di sini bisa dipotong dari tax income. Jadi not a problem for them. Mereka berani eksperimen dan drill sampai ketemu sweet spot-nya di mana, shale itu di daerah mana. Itu jadi bagi mereka itu failure itu no problem. They keep looking, keep drilling all over the place. Bahkan sumur yang di drill sekarang ini, kalau salah 70.000 sumur per tahun di drill. Jadi kalau saya hitung tempo hari sekitar 70 sumur sebulan itu mereka drill. Jadi bisa write off ya tax dari income tax, no problem. Jadi untuk Indonesia ini itu ya capital perusahaan yang punya income, kalau rugi failure bisa di write off ya. Jadi ada risikonya itu. Tapi kalau ini the big company ya yang punya ada income cash flow. Ya. Tapi bisa dimulai dengan study core itu yang diambil dari shale itu. Ya, eksperimen di lab. So a good project for S2, S3 itu. Ya. Jadi Oke, baik Pak John. Mungkin saya coba tanya Pak John. Tadi kan kalau ngelihat kondisinya ya, kecuali tadi memang mengenai jenis clay-nya, kemudian juga strength daripada batuannya yang berbeda ya, butuh tantangan sendiri. Kalau dari sisi kedalaman begitu ya, itu kan agak mirip-mirip ya dengan di Indonesia begitu ya. Kemudian juga dari sisi teknologi mungkin ada ya, apakah itu teknologi dari luar begitu ya. Tadi kan perusahaan-perusahaan besar seperti Chevron kan agresif ya untuk kemudian mengembangkan oil dan gas shale ya di Amerika begitu ya. Nah kira-kira kenapa mereka nggak berani di Indonesia ya Pak John ya? Nah ini maksud saya, apakah ada iklim investasi, skema investasi atau apa? Mestinya kan teknologinya sama. Nah itu kenapa mereka nggak berani melakukan hal yang sama di Indonesia? Nah, itu Pak John kira-kira ada insight mungkin dari Pak John? saya rasa Indonesia itu masih banyak red tape-nya kali. Ya. A good example, Indomie. Tahukah Anda bahwa Indomie banyak bikin pabriknya di luar negeri? Ya. Bahkan Serbia dia buka pabrik Indomie. Karena katanya kalau di Indonesia mau buka, itu banyak sekali pungli-punglinya. Dari pelabuhan impor gandum, dan all the way, permit sampai ke daerahnya dan sebagainya. Ya, too many red tape. Ya, jadi I don't know. Saya baca mengenai itu ya, Indomie kenapa sampai ke sana. Barusan saya tur
Pulau Hainan ya. Situ ada free trade zone. The tour guide said, oh, ini ada pabrik kertas dari Indonesia, dia sebut itu namanya. Loh, saya kira kok kenapa bukanya di Hainan Island, free trade zone ya? Mungkin pulpnya dikirim situ atau bikin kertasnya di sana. Kenapa nggak dibikin di Indonesia kertasnya? Pulpnya dari sana ya. That's a big question. I was wondering too why. Jadi nggak tahu ya, dari sudut perdagangan mungkin peraturannya harus diluruskan atau di mana ya, nggak tahu. Ya, so Baik, terima kasih Pak John. Ya. Bila tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan yang materi CBM itu Pak John. Silakan Pak John. ya. Ah, Oke, CBM. Ternyata CBM ini banyak juga gas ya kontribusinya. Dan dia bilang di sini berapa dia? 9% dari total gas, natural gas dari CBM ya. Reserve-nya ada 8% dari reserve di Amerika. Tapi karena CBM ini ya dangkal, jadi bisa di-drill dengan conventional rig ya, modified water well rig, top drive rig, mining rig, coil tubing, drilling rig, bisa. Jadi karena tidak perlu horizontal and frac itu dan sebagainya. Karena rupanya shale-nya agak dangkal, tapi ada juga yang dalam loh. Dia bilang ini shale itu ada yang 3.000 meter. Ini ada juga yang 1.000 sampai 2.000 feet deep. Tapi ada yang dalam juga ya, di Wyoming 8.000 sampai 2.000 feet. Jadi macam-macam ya. Ya. Itu bisa menyediakan methane ya, dibilang 700 triliun ya methane. Jadi rupanya kontribusinya bagus juga. Ya, nah, ini dia kontribusi coal bed methane yang green ini hijau, ya cukup bagus, ya. Jadi bahkan Alaska ya, menurun tuh. Jadi Prudhoe Bay itu sudah berapa puluhan tahun ya, dari tahun waktu masih sekolah aja sudah Alaska Prudhoe Bay ya, itu gede sekali ya. Ya, sekarang udah menurun. Tight gas ya, ini shale gas, tight gas sand ya, tapi ini shale gas. Ya. Jadi cukup kontribusinya. Dan ini untuk worldwide CBM Amerika 3.000 ya. And then 92 yang terakhir nih estimate ya. Oh ya. Jadi di dalam Amerika 388 TCF, Russia, China. Jadi Russia dan China paling gede ya. Kanada, Australia, India, ya Indonesia tidak disurvei rupanya. Ya. Jadi cukup besar. Di Amerika ada beberapa tempat. Ini adalah ya itu cukup naik ya. Tiap tahun naik terus. CBM gas.
Ini tiap negara bagian adalah New Mexico, Alaska, Colorado, Wyoming. Ya, jadi yang gede itu New Mexico, hitam, merah, Colorado, blue, Wyoming. Ya, jadi ada kelompokan itu. Ya, tetap naik ya. Saya rasa di Kalimantan untuk yang coal ya, tapi lebih menguntungkan mereka gali, jual batu baranya ya. tidak mau dia, bahkan kalau ketemu gas pun di Kalimantan mau disalurkan kemana ya, terlalu jauh ya, pasarnya di Singapura ya. Oke. Itu CBM. Ada oil shale, itu adalah shale yang punya oil and gas ya. Kalau dipanaskan itu ada di Colorado. Waktu itu Union Oil tahun 70-80 itu menanya saya mau kerja di ini ya, Polisi Colorado. Setelah pelajarin, wah saya bilang, no, I want to keep, doing oil and gas underground. Mereka coba beberapa tahun itu, bahkan sampai Union Oil bisa 5.000 barrel, cukup banyak tuh. Ternyata oil shale itu namanya kerosene oil, ongkos itu mahal sekali ya. Jadi US dollar per barrel perlu $100 per barrel untuk proses itu. Jadi untuk dipanasin, collect oil dan gasnya. Ini bisa dilihat ya. Jadi ongkos per barrel untuk proses itu ternyata kerosene oil ini, oil shale itu mahal sekali. Itu mereka tutup. Bahkan waktu itu ya, tahun 70 atau embargo minyak itu, mereka semua perusahaan gede ya, Exxon, Mobil, Shell, Union Oil, ke Colorado sana, mau proses mining itu, shale oil itu. Oil shale itu adalah yang udah di permukaan ya. Jadi shale itu berlapis-lapis ya. Jadi ini yang bisa dibakar tuh ya. Itu kayak batu bara atau arang. Jadi banyak oilnya dan bisa rilis the gas tuh. Dan itu adalah di daerah Colorado, Utah, ya, Wyoming. Bahkan Exxon sampai mendirikan satu perumahan untuk 50.000 penduduk. Sudah karena di lab ya, so you can make a lot of oil and gas ya. Tapi ternyata ongkosnya mahal dan juga limbahnya problem. Union Oil setelah produksi 5.000 barrel, ternyata limbahnya mengandung karsinogen. Karsinogen itu yang bisa menyebabkan kanker ya. Jadi they give up, tutup akhirnya. Dan itu ini dia. Keping-kepingannya kalau dipanasin rilis oil dan gas ya. Bahkan mereka pakai retort ini. So what they do itu shale itu yang keping-keping tadi masukkan ke tower ini, retort ini. Jadi ini berisi itu shale itu ya. Jadi dipanaskan oleh coal fire furnace dan steam
Jadi ini yang shell keping-keping tadi dipanasin sampai menetes gas dan oil vapor collection. Jadi mereka mau ngambil gas dan oil. Prosesnya memanaskan ini. Bahkan yang Union Oil itu Japanese made this tower. Bahkan itu tidak mau turun ya. Jadi mereka ambil hammer pukul-pukul ini dinding ini supaya ini turun. Jadi udah dicoba ya. Jadi demikian juga Exxon, Shell dan sebagainya. Akhirnya mereka give up karena ongkosnya itu mau $100 per barrel. And then itu limbahnya, waste-nya very expensive. Ya. Ini dia. Setelah itu ini mau dibuang kemana? Ya ternyata ada karsinogen. Ya. Mungkin besar mungkin untuk future ya. Ya. Shale itu oil shale dibakar untuk power plant. Bikin listrik itu untuk ya listrik mobil dan sebagainya ya. Aki. Ya. Jadi instead of fracking it supaya menjadi minyak dan gas, dibakar aja, bikin steam untuk power plant ya, bikin listrik ya. So mungkin sekarang ya itu very cheap there. Go there and create a oil shale power plant. Ya. So ada yang punya cari investor, that's a good place to go. Oke. Last item ini adalah favorite saya. Ya. Increase mature field production ya by lowering wellhead pressure with metal phase pump. Jadi sebenarnya pipeline booster pump. Ya, pipeline booster pump itu menurunkan wellhead pressure di manifold dan produksi akan naik. Itu contohnya ada 10 actual cases. Produksi akan naik sampai dari 25 sampai 100% rate ya, naik by reducing manifold pressure with twin screw metal phase pump. Just nodal analysis. That's all. Dan sekarang ada rental pump are available. No cure, no pay. Ada PT Indonesia di Jakarta bersedia menyediakan pompa itu. Ya, dia pasang. Kalau tidak berhasil, tidak usah bayar. Ya. Ya. So, ini mature field, you can get new oil, new reserve. Sebab dia akan menurunkan, akan menaikkan production rate, jadi extend the abandonment pressure, jadi extend the life 8 tahun, dan akan menaikkan rate itu sampai 70%. Udah pengalaman multi-phase pump ya, dari Germany, itu mereka ada ribuan pompa dipasang di wellhead, ternyata rata-rata ya, jadi bahkan saya ada contohnya. Ini ada 10 actual cases ya di lapangan, platform dan sebagainya. Umumnya kita mau naik produksi conventional way ya, optimize subsurface ya. Jadi dengan workover rig ya, working, cleaning the well, remove the skin, acidizing, very expensive ya, high rig dan sebagainya. New approach adalah optimize a surface, reducing back pressure at wellhead, casing, annulus, and pipeline. Jadi menurunkan back pressure aja semuanya akan naik. Itu adalah nodal analysis ya. Very simple. And bahkan on mature field, reducing back pressure on wellhead with multi-phase pump can extend the life of the well. Jadi extended by 8 years sebelum abandonment. Jadi diperpanjang hidupnya 8 tahun. Itu akan increase recovery ya. Now recover in 8 years ya, above the abandonment price rate. Udah.
Jadi ini mudah sekali. Bahkan sekarang ada pompa sewa, no Q no pay. So it's too good to be true, right? Maybe that's the problem. Nggak ada yang berani. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah nodal analysis. No? Inflow adalah ini, outflow adalah ini, perpotongannya adalah produksi. Turunkan wellhead pressure dengan multi-phase pump, ini tubing curve ini akan bergeser ke kanan. Ini rate yang baru, akan naik. Jadi perbedaannya itu adalah kenaikannya. Ini ada yang simple one, inflow, outflow. Ini adalah lower well pressure. Ini akan turun kemari, ya. Sekarang, kemudian diturunkan well pressure. Ini produksinya. Kenaikannya adalah ini, increase in production. Jadi very simple, ya. Itu adalah nodal analysis. Ini adalah contoh 20 cases di mana produksi akan dinaikkan dari 25 sampai bahkan 200%. Pertama adalah offshore Gulf Coast di Mexico platform, Gulf Mexico, Chevron 18 gas lift well, wellhead diturunkan 350 menjadi 200 PSI dengan satu pompa multi-phase pump. Produksi naik dari 2000 sampai 2800, jadi 40% naiknya, ya. 40% satu pompa aja. Century Oil well juga offshore di Gulf Mexico 235 PSI turunkan 50 PSI, produksi naik dari 647 menjadi 1063, 64% kenaikan produksi. Ini 40, ini 64% kenaikan. Pemex, nah ini luar biasa. Dia turunkan dari 240 PSI jadi 75 PSI. 3 platform itu dipasang 16 pompa. Saya tanya berapa kenaikannya, dia bilang 10.000 barrel per day per platform. Jadi tiap hari itu 3 platform 30.000 naiknya per day. 30.000 barrel oil per day. Jadi mereka bilang about 200% increase. Ya. Jadi dengan kenaikan yang 30 barrel oil per day, paid out that 16 pump itu maybe in 6 months or 5 months kali. Ini ada onshore mature field di Venezuela. Lapangan itu punya ESP, pumping unit, dan PCP, lower back pressure dengan 4 pompa, produksi naik 125%. Jadi 12.000 menjadi 27.000 barrel oil per day. The whole field. Jadi taruh kayak pipeline booster pumpnya 4 pompa. Ada lapangan di Venezuela, naiknya juga 200%. Onshore Canada, pumping unit 19 pumping unit, 16 pumping unit, satu flat ya. Satu pompa kecil aja naiknya 30%. And then onshore California, Chevron, Bakersfield, ini steam well, steam flat. Itu digenjot dengan multi-phase pump dari 1.000 barrel per day menjadi 3.000 barrel per day, 200%. Ya. Jadi turunkan wellhead pressure di manifold aja, semuanya naik produksi. Ya. So all platform itu punya gas lift. So gas lift is the easiest way. You reduce back pressure, produksi naik, dan reduce the gas lift gas also. Ya. So ini sumur taruh multi-phase pump ini
seperti pipeline booster pump, produksi akan naik. Ya, turunkan wellhead, produksi naik. Saya punya sumur ini ya, taruh multi-phase pump, genjot, akan naik produksinya mah. Tapi kalau mau lebih hebat lagi naiknya, taruh di sini, genjot ini, genjot, lebih tinggi lagi kenaikannya. Kemudian drill, ketemu lagi sumur, pasang lagi multi-phase pump. Ya, sebenarnya pasang lagi di sini ya, pompa yang gede. Mungkin ini enggak bisa dikurangin ya, tapi step by step you boost it just using booster pump, pipeline booster pump. Ya. Platform satu pompa aja, semuanya akan naik. Ya. Ini header manifold. Ini ya, ini di BOB ini, lapangan Zamrud, cluster semuanya ini. Kalau dipasang pompa aja satu multi-pump sini atau di pipeline sini, big pipeline, produksi akan naik. Bahkan pernah sudah mereka mau genjot semuanya, ya, taruh pompa di sini yang gede, ya, tapi udah disambit 3 pompa, tidak ada balasannya. Ya. Ini lapangan Serang ya, offshore Balikpapan. Waktu itu saya dikirim dari Houston consulting to Sumber, saya analyze gas lift ini akan menurut, saya bilang, oh ini perlu multi-phase pump, akan menaikkan produksi ya dari 77% produksi akan naik ya. But they don't believe it. So, mereka they don't understand nodal analysis ya. Ini tadi Chevron Gulf Mexico. Ini yang Pemex Gulf Mexico ya. Ini setelah saya mengajar mereka beli WEM nodal software dari Houston. Saya dikirim ke Meksiko 5 kali ya, kasih 5 hari courses how to use the WEM nodal software to improve production. Jadi nggak palang tanggung, mereka 3 platform ini dia pasang nih 6 pompa 5 bahkan dia stack ya, double deck ya, susun ini ya, genjot, produksi naik, tiap platform itu naik ya, dibilang 10,000 barrel per day increase, so payoutnya cepat sekali. Ini dia. This is the Mexican engineer ya, nggak tahu berapa daerah sampai saya pergi sana mungkin 6 kali ya. Terus saya bilang I'm from Indonesia, mereka bilang oh compadre, artinya compadre, oh teman sahabat baik. So the next day dikasih saya sombrero dan ini kayak tapanuli ya. Tapanuli itu menurut apa nih namanya kain ini. Anyway, so they very nice. Yeah, I like working with them. Dan satu kelas itu datang must be the top engineer, dia duduk, setelah setengah jam dia pergi, ya rupanya they already decided we're gonna buy this multi-phase pump, and that's what they did. Yeah, so angkat topi sama mereka. Ini adalah steam well di Bakersfield, Chevron. Ya, ini adalah produksi ya, pasang multi-phase pump, reduce the wellhead pressure ya, dari sini menjadi 35 psi, produksinya naik, oil naik dari 1.000 menjadi 3.000 barrel per day, minyak 1.000 jadi 3.000 barrel per day, wellhead pressure diturunkan dari sini dari
150 PSI, jadi 35 PSI multi-phase pump, mesti naik. Ini mau yang saya anjurkan untuk do refill, ya. Jadi Chevron, saya kerja di Bakersfield ada 5 tahun. Ini yang di duri ya. Sebelum untuk minas multi-phase pump untuk water flood for light oil di minas, pompa ini dari Germany, government dicoba di refill untuk mencoba apa bisa handle pasir. Ternyata bisa, karena pasir di duri crude oil itu ada the sand is in the oil, jadi no problem ya, tidak akan macet ya punya impellernya. Ternyata produksinya naik, diturunkan wellhead pressure 75 psi, produksi naik dari 10.008 jadi 12.000, jadi 1.400 barrel increase in production, diturunkan wellhead pressure-nya ya dari ke 75 ya. Jadi kalau bisa turun lagi 35 psi, mungkin kenaikannya adalah 3.000 barrel oil per day. Ini salah satu pad ya, pad di ada ditulis ini sebenarnya ya. Oh, 9 well pad ya, ya digenjot bisa naik produksi. Jadi kalau duri ya, digenjot dengan pompa ini ya, produksi akan naik dengan mudah ya. Oh ini dia. Sebelum pasang multi-phase pump atau coba multi-phase pump, produksinya naik ya. Ya. Yuk. Area 6 southeast quadrant ya. So, menaikkan duri field production very easy. Ini yang di lapangan di Venezuela, produksi naik 200% itu. Jadi ini pompa PCP pump, ini ESP pump, ini beam pump, pumping unit ya. Ya. Digenjot dengan multi-phase pump. So, it's a pipeline booster pump. Produksi naik ya. Pumping unit ya, pumping unit 277 jadi 14-16 sumur, pasang satu multi-phase pump, digenjot ya. Jadi produksi naik berapa persen tadi? Kalau nggak salah 50% atau 30%. So, kalau mau naikkan produksi, very easy, quickly, you can do it ya. No Q, no pay. Ya. So, kalau mau, let me know. Saya akan hubungin dengan PT Petro Turbo di Jakarta. Saya bisa langsung hubungin PT Petro Turbo. Dia akan sewa pompanya. PT apa, Pak? Tolong diulangin. Petro Turbo. Petro Turbo. Turbo. Petro Turbo. Turbo. Petro Turbo ya. Oke. Pak Rahmat Pakpahan, he's the engineer Lulusan Medan ya. Ya. Rahmat Pakpahan. Ya. Ini Itu yang multi-phase, pump itu ya? Ya, betul. Oke. Betul, Pak. Multi-phase pump. Wah, terima kasih nih Pak John Leong. Oke. Presentasinya sangat inspiring sekali. Ini sangat berguna buat kami di sini. Ini ada 4 topik ini yang sudah disampaikan. Nah, ini mungkin masih ada waktu nih untuk pertanyaan sebelum ya Pak Suni ya, sebelum ini ada pertanyaan di ini nih, di mana di Oh ini Pak Triana dulu, nanti setelah Pak Triana nanti saya ada pertanyaan dari Pak Rudi nih. Silakan Pak Triana. Makasih. Aduh, sayang Pak John terlambat sedikit. Kemarin saya di IPA mencoba
bukan men-challenge ya, menanya kepada Pak Beni Lubiantara, kenapa sangat mengandalkan water flood maupun exploration, sedangkan yang baseline-nya tidak diusahakan. Saya hanya punya satu data kemarin, menceritakan bahwa production optimization yang dilakukan oleh tokoh nodal yang namanya Joe Mack, itu yang punya paten di bukunya Kermit Brown, itu menaikkan produksi dari 850 menjadi 960.000 dalam 10 bulan, perusahaan Yukos. Tapi kurang mendengarkan saya karena hampir semua yang hadir itu eksplorasionis. Oh, Jadi cita-citanya eksplorasi saja. Jadi sayang kalau saya punya data ini, saya akan bisa menceritakan lebih banyak bahwa nodal analysis atau production optimization itu sangat perlu dan sangat bagus. Nanti akan saya sampaikan lagi papernya Pak John ini kepada Pak Beni Lubiantara, moga-moga saya punya papernya ini, sehingga meyakinkan dia bahwa menaikkan work program dari existing field itu lebih mudah dengan multi-phase pump. ya, betul. Ya. Karena yang saya punya cerita hanya ceritanya Pak Joe Mack itu, bahwa dia tahun 1999 naikkan produksi dari 850.000 menjadi 960.000 tanpa mengenal decline curve di Yukos, Rusia. Beliau diganti anak saya kebetulan, sampai tahun 2001 itu produksinya naik menjadi 1.065.000. Sebenarnya saya mau cerita itu, tapi ternyata lebih senang orang mengejar eksplorasi kemarin dulu itu. Jadi kalau nanti saya punya papernya Pak John ini, saya akan sampaikan kepada Pak Beni bahwa production optimization bukan necessary, tapi is a must gitu loh. Betul, Makasih Pak. Pak John. Ya, itu lapangannya, the field is in our own backyard. Jadi Iya, iya, betul. own backyard, istilahnya kenapain cari-cari yang lain, padahal sudah Betul. lapangan Saya sendiri. juga sampaikan begitu, Pak. Sumur-sumurnya sudah ada di sana, beribu-ribu sumur, kenapa tidak dinaikkan? Yukos waktu itu 14.000 sumur. Jadi possible untuk naik gitu loh. Nah, Indonesia kan juga banyak sekali kita nih. Karena Ya. itu saya kemarin menekankan pada production optimization, yaitu nodal analisisnya kepunyaan Joe Mack, yang pernah sukses di Yukos, Rusia. Makasih Pak John. Kalau Ya, saya dapat share ini slide yang terakhir ini akan saya bawa ke BP Migas. ya itu Bagus sudah dicoba di Rokan, jadi lebih gampang menceritakan. betul. Itu yang contoh satu tadi ya. Ideal Ya, sekali. yang do refill tadi. Ya, itu sudah dicoba ya. Dan Ya. apalagi do refill itu paling mudah menaikkan produksinya. Betul. Bayangin. Ya. Ada Sekarang contoh. produksinya 160.000. Mereka berusaha menjadi 200 lebih. Tapi yang dikerjakan adalah ngebor, tapi bukan production optimization. Sayang sebab itu setelah primary itu remaining oil itu masih banyak loh. Bisa sampai 50 to 60% of oil masih ada di tanah, the ground. Kemarin yang mereka sukses dari Rokan itu adalah membor ethic oil. Jadi in between wells itu kan ada ethic oil. Itu Ya. Dr. Suryono Adisu Marta yang sukses itu. Makasih Pak John. Ya, itu infill well-nya udah 2 tahun ya. Mungkin ada di bor berapa? 1.000 sumur ya. Kalau nggak salah. Mungkin sudah 4.000 sekarang Pak. 4.000, aduh, Mak. Dari tahun 83 waktu itu Hmm. siapa tuh namanya tokoh waterflood itu
apa namanya saya mengatakan bahwa we will drill 4,000 well. Saya kaget mendengar itu, tapi ternyata terlaksana. Memang itu bahkan saya juga udah coba 3-4 tahun untuk kerokan. Wah, kita bilang ini mafia drillingnya lebih kuat. Ya, Ada teman lagi satu dari ITB juga di Balikpapan. Pak John, your title itu, ya increase production at low cost, nggak laku. Kalau low cost itu nggak laku, dia bilang. You harus tulis increase production at high cost. Wah, banyak yang mau. Aduh, Mak, saya bilang, actually, I volunteer my ya, expertise, saya setuju Pak. Eh, Saya di Duri tahun 70 Pak John. 70? Waktu permulaan Oh, half and puff. you know what? Half and puff, I'm the engineer working with the first portable Johnson Fact steam generator. I did it. Lantas saya present paper ke Canberra mewakili delegasi Indonesia. Ya, Saya present itu. Saya masih ingat, kita sampai, lantas kita ke rumah duta besar, lantas dia tanya, anybody with PhD? Dia tanya saya, enggak Pak, sebenarnya master degree. Lantas dia tunjukin, Anda dokter ya, kasih title dokter. But I present the first paper. Itu banyak half and puff, udah prediksinya bagus sekali. And then bahkan I like to go back again in Duri ya, volunteer my time to prove. ini Pak John work program untuk existing well naiknya kecil sekali, saya bilang terlalu kecil. Ya. Ya. Kalau production optimization much be more. Karena saya belajar dari Jomak itu 850.000 menjadi 960.000 dalam 10 bulan. Oh, Joe Tapi Max, karena ya. Ya, oke. I remember the name ya. ya. Terima kasih Pak John. Oke. Semoga kita bisa ketemu ya. Ya. Bulan Agustus saya ada di Jakarta. Oh, Agustus. Ya. Oke. Insya Allah. Terima kasih Pak Triana. Ya, Pak John, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ini dari peserta. Mungkin karena ini sudah mendekati jam 11 gitu. Ada pertanyaan terakhir, tapi ini dua mungkin supaya bisa kita akomodasi. Yang pertama nih dari Pak Riki. Jadi kira-kira yang paling baik itu rasio antara wellhead pressure dan flow line pressure itu seperti apa ya untuk blow down begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini memang untuk reservoir management ini. Jadi kira-kira ini lowering wellhead pressure nih sampai minimal sekali ini apakah dilakukan pada saat memang sumur sudah decline atau memang pada saat awal sudah dilakukan Pak John, karena ini memang kita banyak sekali sumurnya kan ini ya masalah water conning, water tongging dan etc. Nah silakan Pak John, dua pertanyaan itu mungkin akan nanti menutup sharing session dari Pak John untuk dilanjutkan dengan seremoni pemberian sertifikat. Silakan Pak John. Oke. Bahkan sumur dengan well pressure yang rendah aja, mungkin misalnya 20-30 PSI pun di manifold, kalau digenjot, you get a big increase. Ya. Bahkan multi-farm ini bisa sampai zero wellhead pressure. Vacuum bisa digenjot. Jadi di hook up casing dan wellhead, and you'll be surprised. Bahkan semua ribuan sumur-sumur yang dicontoh dari Germany itu adalah low pressure. Bahkan yang di Jambi, PetroChina, sumur gasnya yang high pressure 800 psi, pipeline pressure juga hampir 800 psi. Germany angkat tangan, dia bilang, wah, untuk suction pressure yang setinggi itu, we need a special design pump. Biasanya twin screw multi-phase pump is good for low pressure. Jadi semakin low dia bisa genjot, ya. Juga itu mengenai
too much water, ya, atau gas, not a problem. Jadi di manifold itu, you selectively pick the well with the best oil well. Itu yang digenjot. Jadi yang high water cut, high sand, high gas, saya let it go. I won't touch it. Jadi saya touch yang sumur yang agak bagus, itu akan produksi akan naik. Selectively. Yang di Meksiko tadi tidak, semuanya dia genjot. Karena kapital kuat mereka. Enggak peduli. Perlu 15 pompa pun dia beli. Padahal saya mengajar mereka waktu itu, saya sudah bilang, too much gas, you need big pump. Pompa itu hanya melihat volume. You lower pressure, volume gasnya akan gede sekali, so you need big pump. You pick just low gas ratio, you can increase production very high. Ya, jadi selective pick the well. Ya, itu yang teman di Prabumuli bilang, Pak John tolong waktu kita pilih sumurnya. Saya sudah presentasi itu bulan November tempoh hari ya. Jadi nanti balik lagi saya akan ke Prabumuli bantu mereka. Saya dulunya lulusan SMA Palembang, Safirias 1. So I want to go back. Ya Pak John, jadi mungkin saya coba ini lagi ya pertanyaan terakhir itu ya. Jadi mungkin secara lebih sederhana, kita genjot produksi pada saat sumur baru atau sudah lama begitu Pak John? Itu pertanyaannya sih. Ini biasanya reservoir engineer concern nih dengan ini. Ya, itu ya Pak John. Silakan. Enggak. It's better than new well. Itu akan rate of return-nya luar biasa. Capital net present worth-nya jauh lebih besar. So, saya kerja dulu ya dari Caltex, Cal 35 tahun. Our guide rule adalah rate of return NPV. Bahkan apa aja yang bisa 50% rate of return kita genjot. Saya submit AFV selalu mereka tidak pernah tanya, dia approve aja. Itu ya. Sampai sekarang saya pikir nobody asked the question why ya. Maybe I read the way ya, the AFV-nya kali. But the best is flowing well. Bahkan di Prabumuli saya tahu ada 3 sumur flowing. Saya mau genjotin, mereka bilang jangan dulu. Jadi kalau mau naik, bilang you can double your income loh. 3 sumur ini, ya bayangin. Bisa cash flow you double. Dia bilang you bisa jadi pahlawan. Right? Baik ya, Pak John, terima kasih. Ini mungkin ada seremoni, mungkin Pak Suni akan ini. Sebelum itu kita beri applause dulu buat Pak John. Oke. Thank you. Ya, terima kasih Pak John. Silakan Pak Suni, apabila ada acara selanjutnya. Ya, terima kasih Pak John, Pak Prof. Tovan, luar biasa ini presentasinya. Mungkin saya akan serahkan ke Ketua Bakti Kampus TEM ITB untuk menyerahkan secara simbolik ya untuk Mas Wilson. Dipersilakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Suni. Mas John, terima kasih banyak untuk sharingnya siang hari ini. Wah, kita belajar banyak ya tentang MNK di Amerika, dan juga bahkan yang saya highlight itu pengalaman-pengalaman para senior-senior kita nih di TM di zaman awal-awal industri migas di Indonesia ya, sangat luar biasa, dan kita tahu kita menikmati sekarang itu karena berkat kerja keras dan legacy dari senior-senior. Ini saya lihat bahkan semua senior-senior turun gunung nih untuk kita diskusi pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas John dan juga Mas Tovan, terima kasih juga untuk moderasinya. Dan sebagai apresiasi kami serahkan Certificate of Appreciation ini kepada Pak John Leong. Terima kasih Pak. Ini secara online kami serahkan, nanti original kopinya kita kirimkan Pak. Terima kasih sekali lagi Pak John. You're welcome. Thank you. Yeah.
Ya, Pak Suli untuk foto sessionnya silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa on cam semua ya untuk kita foto session dulu sebelum kita akhiri. Monggo Mas Richard bisa dikomandoi ya. Terima kasih Pak John. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih, monggo Terima kasih Pak mungkin John, Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Mas Tovan. Terima kasih.